Oke, baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Selamat siang, selamat bertemu. Kembali lagi bersama welcome back to my channel dengan channel saya yaitu channel Pro Video Black Papua. Oke teman-teman, terima kasih ya. Pada video kali ini saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya mendaftar beasiswa melengkapi administrasi LPDP ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelumnya saya memperkenalkan nama saya yaitu Lukas Kimnok. Saya dari Merauke, Papua, Indonesia. Oke teman-teman, dengan tidak membuang waktu yang cukup lama, saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya bagaimana caranya melengkapi administrasi beasiswa LPDP ya teman-teman. Oke guys, yang pertama kita akan melengkapi administrasi ya, yaitu ringkasan dari formulir beasiswa LPDP untuk program Magister Putra Putri Papua. Oke, pertama kita akan melengkapi, kita punya data diri ya, kita akan mengisi nama, kita punya nama, terus nama panggilan dan seterusnya. Nah, dan yang berikut kita akan mengisi informasi keluarga, kita punya keluarga, dan yang berikut kita punya mengisi, kita punya kekurangan dan kelebihan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita punya kekurangan dan kelebihan ya, saya akan berikan contohnya ya teman-teman. Seperti saya, kelebihan saya adalah seorang bela diri pencak silat asli Indonesia, yaitu saya melatih bela diri ya, yaitu di Persaudaraan Setia Hati Trate ya guys. Saya mulai awalnya belajar bela diri pencak silat, yaitu mulai dari tingkat SMK. Oke teman-teman, terus yang berikut adalah kelemahan atau kekurangan yang saya miliki, yaitu contohnya seperti saya adalah seorang yang sangat pendiam ya guys, dan tidak selalu berkumpul untuk waktu yang tidak jelas, sehingga merugikan saya ya teman-teman. Dan ekonomi yang agak kurang juga dalam taraf kehidupan sehari-hari seperti makan, minum maupun faktor keuangan lain ya teman-teman. Oke teman-teman, dan berikut pengalaman yang membanggakan saya. Pengalaman yang membanggakan yaitu saya mengikuti turnamen ya. Saya mengikuti turnamen seperti kejuaraan pencak silat ya, yaitu di tingkat universitas, di tingkat provinsi ya, dan juga di tingkat provinsi, bahkan di tingkat internasional teman-teman. Ya guys, itu pengalaman saya yang membanggakan. Dan yang berikut pengalaman yang kurang membanggakan saya, seperti contohnya kemarin saya mengikuti tes CPNS di lingkungan Kabupaten Merauke, tapi saya tidak lolos. Nah, itu yang merupakan frustasi buat saya selama 3 tahun. Frustasi ya, yang akhirnya saya menjadi down selama 3 tahun. Oke guys, itu pengalaman yang kurang membanggakan bagi diri saya. Dan yang berikut, hal yang terakhir yang diajarkan pada diri saya, itu saya harus bersabar ya teman-teman. Saya harus bersabar dan juga jangan mudah menyerah dalam mengambil segala keputusan, dan harus bersikap ramah kepada masyarakat dan saling memberi sapa ya guys, dan juga silaturahmi kepada saudara-saudara ya guys, sehingga memberikan pandangan yang baik untuk memberikan jalan hidup ke depan ke arah yang lebih cerah. Dan terus saya selalu bersemangat dan percaya diri dalam hati saya sendiri ya, dan juga saya selalu juga berdoa kepada Tuhan sehingga jalan ke depan saya itu selalu baik. Oke baik, terus berikut yang berikutnya yaitu kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja ya guys. Nah, kadang-kadang saya juga sering lupa akibat aktivitas yang terlalu padat ya dalam kegiatan organisasi, dalam perkuliahan. Akhirnya saya sering lupa makan, lupa minum, dan juga lupa istirahat malam. Nah, itu
kesalahan saya. Terus saya juga pernah tegur atau marah kepada teman ya, karena pekerjaan yang tidak sesuai itu memang saya tetap tegur kepada teman saya. Akhirnya bukan tegur, tapi saya memberikan teguran yang baik sehingga dia bisa lebih mengerti ya guys, kekurangan-kekurangan yang kesalahan yang selama teman saya miliki ya guys. Oke begitu. Dan selanjutnya tugas di luar ruang lingkup ya guys, tugas di ruang lingkup yang seharusnya ya guys. Kalau di lingkungan saya sehari-hari yaitu tugas saya itu saya suka memancing, dan juga saya suka berburu ya, berburu pasang jerat. Saya juga suka mengambil kayu bakar di hutan ya guys, untuk akhirnya untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan dan minum. Dan juga saya sering ambil batu pasir, kumpul untuk mencari uangnya untuk kehidupan sehari-hari, untuk kegiatan saya. Oke, terus yang berikut untuk perbedaan dari diri saya terhadap peserta lain, yaitu saya adalah seorang yang sangat pendiam dan juga tidak suka bergaul dengan orang-orang yang tidak sama tujuannya atau tujuan pemikiran saya. Saya selalu menyendiri dan mengubah pikiran saya ke arah yang lebih jernih atau positif. Nah, itu perbedaan saya terhadap teman-teman lain. Oke, terus untuk riwayat pendidikan saya, itu saya mulai sekolah dasar yaitu di SD YPPK Kaliwet, Kaliwet Tanah Merah di Kabupaten Bovendigul. Dan yang berikut saya SMP-nya di SMP Negeri 2 Tanah Merah ya, Kabupaten Bovendigul. SMK-nya juga di SMK Negeri 1 Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Dan saya mulai kuliahnya yaitu di Universitas Musamus Merauke ya guys. Oke, kalau untuk riwayat pekerjaannya itu belum ya guys. Untuk riwayat pekerjaannya itu belum, karena saya off selama 3 tahun ya teman-teman. Saya off selama 3 tahun karena waktu itu saya mengikuti kegiatan olahraga ya teman-teman, seperti PON Papua. Oke guys, terus pengalaman yang berikut pengalaman organisasi. Oke guys, untuk pengalaman organisasi, kalau untuk di tingkat kampus Universitas Musamus, yaitu saya mendirikan UKM Pencaksilat itu pada tahun 2014. Terus saya mengikuti kegiatan pencangkokan mahasiswa ITS di Surabaya itu tahun 2013. Yang berikut saya mengikuti kelompok belajar himpunan mahasiswa sipil angkatan 2012 ya guys, itu di lingkungan Universitas Musamus. Yang berikut saya membuat kelompok belajar atau gambar teknik bangunan itu di Kabupaten Merauke. Dan yang berikut saya mengikuti himpunan mahasiswa Bovendigul atau HIMADI ya guys, itu pada tahun 2012 bulan Juli ya. Itu mulai awal kuliahnya saya langsung mengikuti mahasiswa HIMADI. Yang berikut saya mengikuti kegiatan latihan pencaksilat itu pada tahun 2010 ya guys, di lapangan tenis pemuda dan olahraga di Tanah Merah yaitu. Yang berikut saya mengikuti belajar pemasangan instalasi listrik tahun 2010 di lab SMK Negeri 1 Bovendigul ya, itu pada tahun 2008. Yang berikut saya membuat kelompok belajar Alkitab ya, belajar Alkitab atau lomba cerdas cermat tahun 2008 yaitu di Balai Soska ya, di Balai Soska Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Nah, Balai Soska. Nah, yang berikut saya membuat kelompok belajar komputer ya, kelompok belajar komputer tahun 2007 yaitu di depan Soska juga ya, di depan Soska yang didirikan yaitu dari Wahana Visi Indonesia. Nah, kalau untuk prestasi sih ada banyak, tapi terdiri dari 3 saja yang saya ambil. Yang paling pertama yaitu Pekan Olahraga Nasional PON Papua tahun 2021 yaitu dalam cabang olahraga pencaksilat tahun 2021. Yang berikut saya mengikuti pertandingan pencaksilat Championship New Delhi di India ya guys tahun 2018 ya, itu pertandingan yang paling terpenting yang paling momen buat saya. Dan yang berikut pada tahun 2014 saya mengikuti pertandingan pencaksilat antara tim dan komisariat
Setia Hati Teratai Surabaya, itu di tingkat mahasiswanya ya guys. Ya kalau untuk sementara ini, kalau untuk bahasa ya belum ya guys, untuk bahasa. Dan yang berikut pengalaman pelatihan atau workshop, yaitu saya mengikuti 1 kali pengalaman atau pelatihan, yaitu pelatihannya delegasi UKM Pencaksilat, yaitu latihan kepemimpinan, itu pada tahun 2016 yang didirikan oleh Ketua BEM ya, Ketua BEM Kak Alfian. Dan yang berikut untuk kalau pengalaman risetnya belum. Yang berikut karya ilmiah. Untuk karya ilmiah ini saya ambil dari saya punya skripsi, saya bentuk dalam sebuah karya ilmiah, yaitu analisis kekuatan balok offering konsol studi kasus di Gedung Toyota Jalan Raya Mandala Merauke. Yang judul penelitian ini yang saya ambil yaitu tentang saya meneliti saya meneliti tentang balok tersebut kuat atau tidak. Yang saya analisis yaitu menggunakan program SAP 2000 versi 11 guys. Jadi itu ada saya punya penelitian selanjutnya untuk mengetahui salah satu balok tersebut, yaitu digunakan program ANSYS. Oke, terus yang berikut konferensi dan seminar. Nah, konferensi dan seminar ini saya mengikuti 2 kegiatan, yaitu ada 2 kegiatan yang saya ikut, yaitu seminar nasional 4 pilar kebangsaan dan revolusi mental dalam pembangunan dan pendidikan Indonesia, itu pada tahun 2016. Itu yang menyelenggarakan itu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nusa Mus. Saya partisipasi sebagai peserta. Nah, yang berikut konferensi dan seminar yang kedua, yaitu seminar motivasi and what dare to change and ready to get success with smart character. Nah, yang ini yang didirikan dari PT Pelabuhan Indonesia atau Persero yang keempat, khusus cabang Merauke. Itu mereka didirikan di salah satu hotel di Merauke. Itu kita pelatihannya pada tahun 2016 ya guys. Saya partisipasi sebagai peserta. Nah, dan yang berikut penghargaan ya. Penghargaan ini sebenarnya ada banyak, tapi saya ambil dari 5 penghargaan saja, yaitu penghargaan yang terpenting yaitu dari PON Papua yang kemarin saya ikut dengan bentuk penghargaan itu pada tahun 2001, yaitu berupa sertifikat. Dan yang berikut 4 tahun Asian Pencaksilat Championship pada tahun 2018 juga diberikan penghargaan, dan juga kejuaraan Pencaksilat Prabowo Cup itu pada tahun 2018 dari Ketua PBIPSU ya. Yang berikut memperebutkan Piala DPRD Kota Jayapura ya guys pada tahun 2018 untuk menuju PON Papua tahun 2020 di Tanah Papua yang didirikan oleh Ketua Umum PBIPSI Amisarulo. Yang berikut penghargaan dari pengurus cabang pencaksilat se-Indonesia yang di Kabupaten Merauke. Ini yang didirikan oleh Ketua Umum cabang IPSI Merauke yaitu Cahyo Purnomo. Oke teman-teman, dan yang berikut saya punya dokumennya, saya sudah isi ya, dari kartu keluarga, terus surat keterangan tempat tinggal, ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi dari akademisi atau tokoh masyarakat, dan surat pernyataan. Teman-teman, dan yang paling berikut ini adalah esai ya teman-teman. Nah teman-teman, kalian mau tahu kah tidak ini esai saya teman-teman? Jadi esai saya akan bacakan buat teman-teman semuanya, biar teman-teman kalian paham. Oke teman-teman, begini esai saya ya contohnya. Saya menyelesaikan studi sarjana teknik sipil di kampus Universitas Nusa Mus dengan analisis spesialis analisis struktur bangunan gedung. Semasa kuliah itu saya aktif sebagai ketua UKM Pencaksilat teman-teman. Nah, saya senang sekali dengan adanya beasiswa ini. Saya ingin mengambil peran penting bagi seorang dosen dalam sebuah institusi pendidikan tinggi di kampus Universitas Nusa Mus Merauke dan berkomitmen untuk melanjutkan pendidikan di jenjang magister. Saya ingin berkontribusi menjadi seorang spesialis analisis struktur dosen di bangunan rumah untuk mengajarkan kepada adik mahasiswa mengenai cara merancang bangunan rumah di dunia masyarakat ya guys.
akan menjadi lebih berkualitas sehingga Indonesia mampu mencapai kebangkitan generasi emas, berwawasan global dan memiliki daya saing yang kuat. Saya senang sekali ya teman-teman dengan adanya beasiswa ini. Mungkin sangat membantu saya untuk masa depan saya, dan semasa program ini akan memberi semangat saya dalam program langkah ke depannya. Tak juga saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah dengan adanya program beasiswa ini. Saya juga mohon bantuan dari semua dan memberikan informasi semangat. Saya mohon bantuan juga dan dukungan dari orang tua dan adik-adik saya dalam melanjutkan kuliah S2 ini. Semoga kedepannya membantu saya dalam setiap aktivitas kerja saya. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa memberikan support dan semangat bagi saya. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, itulah mungkin esai saya buat teman-teman, karena tidak panjang lebar buat teman-teman. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah menonton di channel ini ya, yang sudah bergabung. Itulah teman-teman tutorial bagi teman-teman semuanya bagaimana caranya mendaftar dan melengkapi beasiswa administrasi beasiswa LPDP. Oke teman-teman, sekian dan terima kasih. Jangan lupa nonton dan share terus di video-video saya selanjutnya. Bye bye.